Kali ini saya ingin membuat suatu ramuan herbal alami. Bagi Anda yang sering mengalami kencing tidak lancar atau terasa nyeri, air kencing kuning keruh juga sangat bagus untuk kesehatan ginjal. Gejala kencing batu, bahkan seseorang yang sudah terkena kencing batu. Jadi sering sakit pinggang, juga karena gangguan ginjal ataupun batu ginjal, insya Allah sangat bermanfaat. Juga berguna untuk sesak napas. Dan ramuan ini sudah sering saya buktikan kepada pasien-pasien saya yang mengeluhkan kencingnya itu sakit, tidak lancar, pokoknya segala jenis gangguan kencing lah ya. Ramuannya adalah kumis kucing ya, ini adalah bunga kumis kucing. Selanjutnya ini adalah daun alpukat ya, yang kita ambil daunnya itu tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Lalu selanjutnya yang kita siapkan adalah akar cecenet ya, atau ciplukan. Tuh lihat buahnya seperti ini. Namun yang kita perlukan adalah akarnya saja ya, bukan buahnya. Akarnya yang seperti ini nih. Nah, seperti ini nanti bisa kita potong-potong ya. Lalu bahan selanjutnya adalah akar alang-alang atau akar ilalang yang seperti ini ya. Lalu bisa kita rebus jadi satu, lalu bisa kita minum. Dan ini harus rutin kita minum minimal sehari 1 kali. Sampai benar-benar gangguan kencing yang sering sakit, ginjal, pinggang sakit, sesak napas, dan lain sebagainya. Sampai benar-benar terasa enak dan sembuh. Seperti itu. Oke, apabila bahan-bahan ini sudah kita cuci dengan bersih, lalu selanjutnya kita akan membuatnya ya. Dan saya akan menunjukkan bagaimana cara takarannya ya, yang pas. Kita ambil dulu akarnya seperti ini, yaitu akar ciplukan tadi. Kita potong-potong, kita ambil akarnya saja ya. Sekali lagi, cara ini sangat ampuh sekali bagi kita yang sering mengalami sakit pinggang, pinggang panas, dan sebagainya ya. Juga sering kencing tidak lancar, sendat-sendat gitu ya, pedih gitu ya. Tapi kencing yang memang bukan karena penyakit kelamin ya. Jadi apabila akar ilalangnya itu segini, maka akar ciplukan tadi segini pun cukup ya. Dan selanjutnya adalah takaran untuk daun alpukatnya ya. Ini kita ambil yang terbaiknya saja, yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua ya. Dan ini kita ambil 3 lembar saja. 3 lembar saja ya, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk takaran daun kumis kucing atau bunga kumis kucingnya itu segini pun cukup ya. Nah, segini pun cukup. Oke, sebentar lagi saya akan mencontohkan bagaimana merebusnya. Dan ini bisa nanti kita gunakan 3 kali. Setelah kita rebus, kita ambil airnya, bisa kita tiriskan, lalu kita jemur dan bisa kita rebus lagi dan kita gunakan lagi sampai 3 kali. Sekarang saya akan mencontohkan takaran airnya ya, yaitu kita siapkan gelas besar seperti ini ya. Ini bisa kita ambil sekitar 2,5 gelas airnya ya. Setelah air sudah kita takar, lalu bahan-bahan tadi kita masukkan. Dan sebentar lagi kita akan merebusnya. Kita hidupkan apinya, lalu kita tutup sampai benar-benar masak airnya ya. Biarkan air sampai mendidih dan kira-kira airnya itu supaya menjadi segelas ya. Yang tadinya 2,5 gelas, airnya itu supaya menjadi 1 gelas besar. Apabila dirasa sudah cukup, kita matikan kompor dan sekarang kita ambil airnya. Dan saya pastikan kalau tinggal segini airnya, ini pasti tinggal 1 gelas. Mengapa saya tahu? Karena saya sering sekali membuat ramuan ini. Ini pasti tinggal 1 gelas ya. Kita coba. Ya, kita masukkan ke gelas. Dan benar saja, airnya sekarang tinggal menjadi 1 gelas ya. Nah, nanti bisa kita minum, tergantung selera, bisa kita minum hangat-hangat kuku ataupun nanti sudah agak dingin pun tidak apa-apa ya. Dan nanti ini bekas rebusannya itu bisa kita taruhkan di nampan seperti ini biar tidak basi ya. Dan nanti bisa kita menjemurnya, nanti bisa kita rebus lagi sampai 3 kali ya. Dan ini alangkah baiknya kita minum ketika kita mau tidur ya. Jadi sering kita minum setiap kita mau tidur. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat.